بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha, untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab durusul lughah al arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Amin. Kama qulna qabla qalil, seperti kita sampaikan beberapa saat yang lalu, al-yawm sanuraji' ba'd ad-durus. Hari ini kita akan mencoba untuk memurajaah, mengulang beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, nabda min ad-dars al-awwal. Kita coba mulai dari bab pertama, Ibu sekalian. Ad-darsul awwal, madza kunna ta'allamna fihi? Bab pertama, di bab pertama dulu kita belajar apa, Ibu sekalian? Hadza, yang pertama, ya kan Ibu ya? Al-mabahats al-awwal hunaka hadza kasm al-isyarah lil mufrad al-mudzakkar al-qarib. ثم المبحث الثاني أدوات الاستفهام ما wa am. Ini kan Ibu ya? Ya, Ustaz. هذا merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkar al qarib. Jadi ini jenis kata ism gitu Ibu ya. Sebelumnya sudah pernah kita singgung kan Ibu ya? Kata di dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada harfun, ada fi'lun, ada ismun. Ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Ibu? Saya Ya, sudah pernah kan menyinggung ini? Iya, sudah Ustaz. Nah, fi'lun itu kata kerja, tapi kalau dalam bahasa Arab fi'lun itu atau kata kerja itu terikat dengan waktu. Seperti dalam bahasa Inggris, ada fi'lun madin, pas, telah lampau. Ada fi'lun mudhari'. Mudhari' itu untuk present dan future, jadi menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Ada juga fi'lun amr, kata perintah. Itu fi'lun, kata kerja. Ada juga harfun. Harfun itu kata bantu, gitu kan namanya? Kita sampaikan kemarin, kata bantu. Jadi kalau dia berdiri sendiri, susah untuk difahami maksudnya. Tapi kalau disambung, jadi kalau berdiri sendiri itu kenapa kok susah difahami maksudnya? Karena namanya kata bantu itu biasanya diartikan sesuai dengan konteksnya. Gitu kan namanya? Ya, Ustaz. Jadi 3 apa aja, Ustaz? Fi'lun. Ada harfun, ada fi'lun, ada ism. Ini saya menyebutnya, saya balik sebenarnya Ibu. Harfun, Ya. kemudian fi'lun, Ya. dan ismun. Harfun, fi'lun, ismun. Ini penyebutannya saya balik kalau dibandingkan dengan kebanyakan buku-buku dan kitab-kitab, itu biasanya yang disebutnya ism dulu, baru fi'lun, baru harfun. Tapi saya menyebutkannya saya balik supaya penjelasannya lebih mudah difahami. Harfun kata sambung. Harfun itu kata bantu. Bantu. Kata bantu itu ya termasuk kata sambung, itu juga kata bantu kan namanya. Ismun. Fi'lun. Kalau fi'lun itu kata kerja tadi, ya kan Ibu ya?
Dan fi'lun itu terikat dengan waktu. Jadi ada yang lampau, sekarang dan yang akan datang. Ya. Ismun juga Sedangkan isem itu kalau saya bilang dulu apa ya, Bu? kata Fi'lun dan harfun. Nah, selain fi'lun dan harfun. Jadi yang bukan kata bantu, bukan kata kerja, itu ismun. Itu mudahnya seperti itu. Gitu ya, mudahnya seperti itu. Meskipun kebanyakan terjemahan buku-buku, kebanyakan buku-buku bahasa Arab yang dengan terjemahan bahasa Indonesia, maksudnya dengan biasanya buku bahasa Arab tapi buku pelajaran bahasa Arab tapi pengantarnya bahasa Indonesia gitu ya. Itu biasanya ismun itu diterjemahkan dengan kata benda. Hanya saja saya sampaikan dulu, ismun itu cangkupannya lebih luas daripada kata benda di dalam bahasa kita karena ada ismul isyarah ini kan ya. Ismul isyarah berarti ism kan ya. Kata tunjuk dalam bahasa kita bukan kata benda ya kan Ibu ya? Iya. Ada juga ism bomir, kata ganti, ada ismul adat, kata bilangan, ada ismul mausul, kata sambung, dan lain-lain. Ada sifat, ada kata banyaklah kata misalkan ism kata benda abstrak dan lain sebagainya. Jadi intinya yang bukan harfun dan bukan fi'lun itu ism, gitu ya. Itu saja kita mengenal pembagian 3 ini, mengenai ciri-cirinya nanti pada saatnya insya Allah kita pelajari. Semoga memberikan kemudahan. Jadi hadza ini termasuk ismul isyarah, begitu ya. Ism, jadi ism ini ism, bukan harfun, bukan fi'lun, begitu ya. Ini yang saya tekankan di sini tadi. Hadza ini termasuk ismul isyarah. Tapi penggunaan ismul isyarah di dalam bahasa Arab itu ada pengelompokan. Jadi kalau misalkan hadza ini hanya bisa digunakan untuk mufrad, mudzakkar, qarib. Mufrad, mudzakkar, qarib. Tunggal, mudzakkar, dan dekat. Kan gitu ya, Bapak ya? Dekat. Makanya di dalam bahasa kita biasanya hadza itu diterjemahkan dengan ini. Gitu kan, Ibu ya? Misalnya kemarin hadza kitabun. Ini contoh penerapan hadza pada ism ghairu aqil. Ya kan Ibu ya? Ism ghairu aqil, yang tidak berakal. Dan kalau kita perhatikan kitabun ini mufrad bentuknya, tunggal. Ya kan Ibu ya? Kitabun, satu buah buku. Mudzakkar, misalnya ini menunjukkan laki-laki, dan qarib ini kita abalkan di sini dekat. Hadza kitabun. Dan hadza juga bisa diterapkan untuk yang aqil, yang berakal. Misalnya hadza tabibun. Hadza ini ism isyarah, tabibun. Ini yang ditunjuk dan bentuknya aqil. Ini berakal. Sana mufrad, mudzakkar, qarib. Ini mudah kan Ibu ya untuk hadza? Insyaallah. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung Ibu ya. Tayyib. Berikutnya dulu kita di bab 1 juga membahas tentang beberapa istifham, beberapa adawatul istifham. Misalnya pertama kita membahas tentang ma dulu. Ma makna ma? Ma bima'ana apa? Ahsantun. Ma bima'ana apa? Ini merupakan ism istifhama. Kata tanya itu juga kebanyakan itu termasuk ism Ibu sekalian. Sedangkan di dalam bahasa kita kata tanya itu bukan kata benda, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan di dalam bahasa Arab kebanyakan kata tanya, kebanyakan bukan semuanya. Karena ada 2 kata tanya yang merupakan harfun. Kata tanya di dalam bahasa Arab itu ada 9. Kata tanya di dalam bahasa Arab itu ada 9. Yang 7 itu termasuk kata ism, sedangkan yang 2 termasuk kata harf. Gitu ya. Kata tanya itu istifham ya? Istifham, na'am, istifham. Ini tulisannya seperti di sini, ism istifham. Istifham. Ini kan namanya. Jadi ma ini termasuk jenis ism istifham. Tapi penggunaannya khusus li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal saja. Makanya di dalam bahasa kita diterjemahkan dengan apa itu tadi. Kan gitu kan namanya? Nah, penerapannya contohnya ma hadza kitabun. Jadi yang ditanyakan ini harus sesuatu yang ghairu aqil. Gitu kan namanya? Sesuatu yang ghairu aqil. Tidak bisa kalau misalkan kita menanyakan sesuatu yang aqil,
misalkan ma hadza tabibun, nggak bisa. Gitu kan Om ya? Mudah Om ya? Summa al-istifham atsani, kemarin kata tanya kedua yang kita bahas kemarin adalah a. Nah, kalau a ini di sana tidak ada keterangan ism istifham gitu kan Om ya? Iya. Ya atau ya? Karena memang Iya. a itu bukan ism. Karena a itu harfun. Gitu Om ya? Jadi saya tadi sempat menyinggung kata tanya di dalam bahasa Arab. Istifham fil lughatil arabiyyah itu ada tis'ah, ada 9, ya kan Ibu ya? Kata tanya ada 9 di dalam bahasa Arab. Yang 7 itu termasuk kata ism, dan yang 2 itu termasuk kata harf. Gitu Om ya? Harf itu apa sih? Harf. Harfun. Harfun tadi yang kita bahas tadi, kata bantu. Sambung, bantu ya. Jadi dia kalau berdiri sendiri la yufham, jadi tidak bisa difahami. Harus disambung dengan yang lain baru bisa difahami, kan gitu. Ya, gimana Sat? Ada 9, yang 7 kata apa? Bagaimana? Kata tanya di dalam bahasa Arab itu ada 9. Ya kan Om ya? Iya. Yang 7 dari 9 itu, yang 7 itu adalah termasuk ism, kata ism. Oh iya. Jadi ism istifham gitu dibilang. Sedangkan yang 2, sisanya kan 2 kan Om ya? 9 dikurangi 7 kan 2 Om ya? Nah, sisanya yang 2 itu adalah harfun. Harfun. Dan 2 harfun itu artinya sama. Yaitu a. Ini yang satu ini a. Yang satu lagi nanti pada saatnya kita akan kenal yaitu hal. Oh, hal. A dan hal itu dua-duanya harfun. Oh iya. Gitu Om ya? Assalamualaikum. Nah, a ini istifham, termasuk kata tanya. Seperti di dalam bahasa kita, a ini adalah artinya apa Om kemarin? Apakah? Nah, ini jangan sampai tertukar ya Ibu ya. Kalau ma itu artinya apa, kemudian a itu artinya apakah, gitu Om ya. Kadang-kadang di awal-awal belajar itu kadang agak bingung. Kan? Nah, 7 itu apa aja? Ma? Gimana? Ma? 7 itu apa saja? Oh, santai Om. Nanti secara bertahap akan kita kenal. Ya. Sabar Om ya, sabar. Insya Allah sebenarnya harusnya di bab 4 yang akan kita pelajari ini kita akan ditambahkan kata tanya lagi, dikenalkan beberapa jenis kata tanya yang lain. Baik. Tapi sabar Om ya, sabar. Ma itu apa? A itu apakah? Jangan sampai tertukar Ibu sekalian, karena beberapa yang baru belajar bahasa Arab itu kadang itu mengartikan misalkan ma hadza itu biasanya diartikan apakah ini? Oh, kan kurang pas kan Om ya? Ya. Kalau misalkan ma ya kita artikan apa gitu. Kalau a baru apakah gitu Om ya? Ya. A bermakna apakah? Persis seperti di dalam bahasa kita, pertanyaan apakah, yaitu jawabannya antara na'am atau la. Dalam bahasa Arab, a itu juga demikian. A itu jawabannya antara na'am atau la. Gitu Om ya. Misal di sana, ahada sarirun. Ahada sarirun. Kalau memang yang ditanyakan itu merupakan sarir, maka kita jawab, na'am, hada sarirun. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan tadi, misalkan ahada sarirun, ternyata yang ditunjuk ini, yang ditanyakan ini bukan sarir, melainkan kursi, maka kita jawab la hada kursiyun. Nah, mudah kan Ibu gak? Hal min soal? Yes. Nah, Yujad. Tuma al-istifham asyadis. Ini kata tanya ke 3 Ibu sekalian yang kita sudah kenal, yaitu man. Man, seperti kita kenal sebelumnya, man, ma makna man? Siapa? Jayid. Siapa? Ini juga termasuk ism Ibu sekalian. Ya Ibu ya? Ini ism istifham. Ism istifham tapi penggunaannya khusus lil aqil. Jadi benar-benar betul-betul kebalikan dari ma. Kalau ma itu li ghairil aqil, sedangkan man itu lil aqil.
Sama-sama isim istifham. Ma itu bermakna apa, sedangkan man bermakna siapa. Gitu ya, mudah kan Om ya? Insya Allah. Di sana misal man hadza, ini yang ditanya harus yang aqil. Man hadza? Hadza tabibun. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu yang tidak berakal, nggak bisa pakai man. Man hadza? Hadza kitabun, ini tidak bisa. Gitu Om ya? Iya. Alhamdulillah kunna jami'an. Hal min soal? Enggak. Lanjut. Baik. Berarti ini sudah selesai. Ini adar sudah awal, sudah selesai. Udah kan Om ya? Udah sekali. Cuma beberapa menit saja. ثم الدرس الثاني كنا تعلمنا مبحثين في الدرس الثاني. Kita membahas dua poin pembahasan, tapi dua poin pembahasan ini bukan pembahasan yang baru semua gitu. Hanya satu saja yang baru di sana, dzalika. Dzalika merupakan ismu istifham lil mufradil mudzakaril ba'id, sedangkan al-mabhats tsani itu hanya pengulangan dari istifham yang ada di ad-darsul awal. Dzalika merupakan ismul isyarah. Ismul isyarah sama seperti hadza tadi, ya kan Ibu ya? Sama persis seperti hadza. Jadi termasuk ism isyarah, kata tunjuk. Hanya saja penggunaannya ada perbedaan. Lil mufradil mudzakaril ba'id. Ba'id ini yang berbeda. Kalau untuk mufrad sama-sama untuk tunggal. Kalau mudzakkar sama-sama untuk mudzakkar laki-laki, ya kan Ibu ya? Ba'id. Kalau tadi hadza lil qarib, makanya maknanya ini, sedangkan dzalika lil ba'id untuk yang jauh, makanya maknanya itu. Gitu kan Ibu ya? Enggak bingung namanya? Enggak. Allah anakuna jami'an. Mufrad mudzakkar ba'id. Nah, Ibu-ibu ada yang bingung tidak? Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan Om ya, langsung ya. Tidak masalah. Misal, hunaka dzalika hajarun. dzalika hajarun. Ma makna dzalika hajarun? Itu adalah sebuah batu, ya kan Ibu ya? Misalnya dzalika ini ism isyarah. Sedangkan hajarun ini adalah ism yang mufrad, tunggal. Mudzakkar laki-laki. Dan kita anggap di sini ba'id, makanya kita pakainya dzalika hajarun. Dan ini hajarun ini adalah ism ghairu aqil. Jadi sama seperti hadza itu bisa diterapkan untuk aqil dan ghairu aqil, demikian juga dengan dzalika bisa diterapkan untuk aqil dan ghairu aqil. Misalnya yang aqil bagaimana? Dzalika mudarrisun. Ma makna dzalika mudarrisun? Itu adalah seorang guru. Dzalika merupakan ismul isyarah. Mudarrisun ini kalau kita perhatikan, ini ism yang mufrad, tunggal, mudzakkar, laki-laki, ya kan Ibu ya? Kalau muannats perempuan kan mudarrisatun, tapi ini mudarrisun, ini laki-laki. Kemudian ba'id, ini jauh, kita anggap sebagai jauh. Dan ini aqil, ya kan Ibu ya? Allah kunna jami'an. Mudah kan Ibu ya? Hal min soal? Ayo jawab. Allah kunna. Mubasyarah ila ad-dars ats-tsalits. Langsung. Mudah Mas, sudah dapat 2 bab kita. Langsung ke bab 3. Ad-dars ats-tsalits hunaka mabahatsan aidan. Di sana juga ada 2 pembahasan. Madza? Al-mabhatsul awwal wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Al dan pengaruhnya dalam penulisan dan makna. Kemudian yang kedua tentang al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Masya Allah, ya ahlan wa sahlan, sudah bertambah nampaknya yang hadirah di sana. Bu Andi dan Alisa, ahlan wa sahlan. Lakuma. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah. Sehat semuanya Om ya? Alhamdulillah. Ini tadi sambil menunggu kita murajaah Om. Dan daripada kalau misalkan nggak belajar nanti pekan depan kalau terlalu lama jeda belajarnya kan
mau start lagi itu rasanya gimana gitu. Mungkin hari biasanya pemanasannya agak lama lagi. Baik. Kita bahas yang pertama di bab 3 tentang al kemarin. Al pengaruhnya dari segi penulisan dan dari segi makna. Al dari segi penulisan pengaruhnya apa Ibu sekalian? Tanwin. Menghilangkan tanwin. Nah, itu kita harus betul-betul ingat sampai akhir hayat kita. Jadi kalau ada al di awal kata, kalau ada al di awal kata, pasti akhir katanya itu nggak mungkin tanwin, begitu Om ya? Iya, Ustaz. Pasti itu. Pasti. Mau harokatnya fathah, dhammah atau kasroh, pasti nggak bisa tanwin kalau ada al di depannya, begitu Om ya? Nah, Baik. Naam, tafadhali. Berarti kalau ada al itu kata aslinya itu pasti berharokat tanwin, Ustaz. Oh, tidak juga. Gini Om, hukum asalnya kata isem Om ya. Kita membicarakan kata isem kan Om ya di sini. Karena yang bisa ditambahi al itu pasti isem. Nyambung Om ya dengan maksud saya kata isem yang kita singgung di awal tadi. Ada harfun, ada fi'lun, ada isem. Kata isem yang bisa ditambahkan al itu hanya kata isem. Makanya di dalam kitab-kitab nahwu itu biasanya di antara ciri-ciri isem itu bisa diawali al atau bisa diakhiri tanwin. Jadi diawali al atau diakhiri tanwin itu termasuk ciri-ciri isem. Gitu Om ya? Taib. Isem, normalnya suatu isem atau kebanyakan suatu isem itu kalau tidak ada al itu bisa diakhiri tanwin. Itu normalnya. Normalnya suatu isem itu kalau tidak ada al di depannya maka huruf terakhirnya bisa diharokati tanwin. Itu normalnya, aslinya. Tapi ada beberapa isem karena beberapa sebab dia meskipun tidak ada al itu huruf terakhirnya tidak bisa ditanwin. Itu ada beberapa, tidak banyak. Insya Allah akan kita kenal sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Akan kita kenal sedikit demi sedikit, satu per satu, secara bertahap di semester 1 dan 2, dan nanti di akhir semester 2 insya Allah akan dirangkum menjadi satu di bab 22, dan latihannya berlanjut ke bab 23. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan sebenarnya kita kan harusnya waktunya membahas bab 4 kan Ibu ya? Ad-Darsul Rabi' bab 4. Sebenarnya kita akan mulai dikenalkan di bab 4 itu ada kata isem yang memang tidak bisa diharokati tanwin akhirannya. Meskipun tidak ada al di depannya, tidak bisa diharokati tanwin akhirannya. Ini beberapa kondisi pengecualian, beberapa kata saja. Karena ada punya sebab, itu karena punya sebab. Tapi normalnya kalau nggak ada sebabnya, itu bisa diharokati tanwin. Gitu Om ya? Misalnya kemarin baitun, ini tanpa al, makanya akhirannya tun, ada tanwinnya. Tapi ketika kita tambahkan al, jadi al baitu di sana, jadi tidak tanwin. Ini kan Ibu ya? Ini pengaruh dalam penulisan. Dari segi makna, asaru al fil makna, apa pengaruh al dari segi makna Ibu sekalian? Dari nakirah ma'rifah. Merubah yang sebelumnya nakirah menjadi ma'rifah. Jadi kalau misalkan belum ada alnya, kalau tidak ada alnya itu nakirah. Nakirah itu apa? Ghairu muayyan itu apa? Non spesifik. Gitu ya? Iya, insyaallah. Sedangkan ketika kita tambahkan al baitu, maka ini jadi ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Muayyan. Muayyan itu apa? Spesifik. Itu kan Ibu ya? Dulu kita contohkan iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Ya kan Om ya? Iya. Iqra kitaban itu tidak ada alnya. Iqra kitaban tidak ada alnya. Makanya akhirannya tanwin. Iqra kitaban. Kalau tidak ada alnya berarti nakirah non spesifik. Makanya kalau kita membaca buku
Yang penting baca buku aja, buku apapun, maka sudah melaksanakan perintah tersebut. Tapi kalau iqra al-kitaba, iqra al-kitaba, ada al-nya, berarti itu ma'rifah. Berarti itu tidak bisa kita sembarangan membaca buku seenaknya kita. Pasti itu buku yang sudah ditentukan, diketahui bersama. Ya kan Ibu ya? Yes. Misalkan buku yang sedang dipelajari bersama gitu. Mafhum Ibu ya? Untuk atharu al, pengaruh al ini fil kitabah wal ma'na. Mafhum? Barakallahu fiikum. Istamir ummahat. Al-mabahath ba'andah, di sana ada al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Ini mudah sekali. Di sana al-huruf al-qamariyah, misalnya al-qamaru. Pengucapannya persis seperti ini, al-qamaru. Jika al-huruf al-qamariyah itu mengawali suatu kata ism, jadi kata ism itu diawali huruf qamariyah, misalkan di sini al-qamaru, qaf di sini. Qaf ini huruf qamariyah. Kalau kita tambahkan al, maka lamnya ini terbaca jelas, izhar. Jadi al-qamaru. Gitu. Itu kan Ibu ya? Dan di sana ada 14 huruf. Kita singkat kemarin jadi ibli hajjaka wa khaf aqimahu. Sedangkan al-huruf asy-syamsiyah misalnya asy-syamsu. Kalau suatu kata ism diawali huruf syamsiyah, seperti di sini asy-syamsu diawali huruf shin aslinya. Shin itu huruf syamsiyah. Kalau kita tambahkan al, maka lamnya tidak terbaca jelas, tidak izhar, tapi langsung idgham ke huruf syamsiyah tersebut. Ya kan Ibu ya? Jadi asy-syamsu bukan al-syamsu tapi asy-syamsu. Langsung masuk ke huruf syamsiyah tersebut. Nggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Di sana juga huruf syamsiyah itu ada 14 sama jumlahnya. Kemarin kita singkat jadi tib thumma sil rahiman tafuz bithani amda asu adan zur syarifanil karam. Singkatnya susah. Ya, diulang-ulang aja kayak zikir gitu. Tapi sebenarnya ini untuk menguasai seperti ini ada beberapa cara, tidak harus dihafal. Kalau misalkan mampu dihafal, itu dihafal bagus. Tapi kalau misalkan dengan pembiasaan dan akhirnya akan menimbulkan insting gitu itu juga nggak masalah. Misalkan kita terbiasa ketika membaca Al-Quran, ada Al-Qamariyah, ada Al-Syamsiyah, dan kita tahu misalkan Al-Qamar itu pasti al-nya dibaca jelas. Asy-Syamsu pasti kalau ada shin, al terus kemudian bertemu shin pasti langsung masuk ke shin, ash gitu. Nah, Ya, itu kadang tahu bacanya tapi teorinya lupa ya. Nggak masalah. Itu cara penguasaan materi itu bisa dengan dihafal, bisa dengan jalannya itu secara alami dan menjadi insting seperti itu. Nggak masalah. Dan kebanyakan mungkin kita menguasai ilmu itu seperti itu. Termasuk dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu akan sangat lebih baik kalau dengan pembiasaan. Jadi sering baca, sering mendengar, sering menulis, sering praktek ngomong. Itu lama-lama sudah jadi insting gitu saja. Jadi misalkan kita tahu tulisannya ini kok gini gimana nih? Ya karena kita sering membacanya, jadi kita tahu nih. Penulis yang seperti itu gitu. Lalu kita kok tahu ini harokatnya seperti ini gimana? Ya karena kita sering mendengar, sering melihat. Ya itu namanya kata yang bentuknya seperti ini ya bacanya seperti itu kan itu Meh? Iya. Baik, paham alaina jami'an. Ini nggak ada masalah Meh? Al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Insyaallah. Paham alaina jami'an. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan Ibu sekalian. Oh, kita sudah selesai berarti bab 1, bab 2, bab 3. Oh, Masya Allah, cepat Meh. Berikutnya ad-darsul rabi'. Mungkin akan kita singgung sedikit dari ad-darsul rabi' dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ad-darsul rabi'. Mada fi ad-darsul rabi'?
في الدرس الرابع هناك 3 مباحث. Di pelajaran keempat ini ada 3 poin pembahasan ya Ibu sekalian. Al-mabahatul awal di sana tentang ba'du hurufil jar, beberapa huruf jar. Jadi sebagian huruf jar saja. Yaitu fi, ala, min, wa, ila. Ini termasuk huruf jar. Ini sudah kita hafal kan Ibu ya di kamus. Fi itu apa, ala itu apa, min dan ila itu apa. Sudah kan Ibu ya? Iya, Ustaz. فتحنا لكم جميعا. ثم المبحث الثاني adawatul istifham. Di sini kita dikenalkan dengan kata tanya lagi Ibu sekalian. Kalau di bab 1 kan kita baru dikenalkan 3 ya kan Ibu ya? Yang 2 termasuk ism, yang 1 termasuk harfun. Di sini kita dikenalkan yang lain lagi yaitu aina, madza dan min aina. Ini ism. Berikutnya yang terakhir al-mabahats ats-tsalits di sana adalah al-alamul muannats la yunawwan. Ini yang sempat saya singgung tadi. Ada beberapa kata ism yang memang tidak bisa diharokati tanwin meskipun tidak ada alnya. Ya, salah satunya ini al-alam al-muannats. Itu ya Bapak ya. Nanti insya Allah akan kita bahas maksudnya bagaimana. Semoga Allah memberikan kemudahan. Yang tidak bisa di apa ya, Ustaz? Bagaimana Om? Gimana? Yang nomor 3 itu, Ustaz? Yang tidak bisa di La yunawwan itu tidak bisa ditanwin. Oh. La yunawwanu. Al-alam al-muannats itu yang bagaimana insya Allah akan kita bahas. Yang pertama huruful jar terlebih dahulu. Kalau dibilang huruf ini adalah jamak, bentuk jamak Ibu sekalian. Bentuk jamak dari harfun. Harfun apa? Harfun yang kita bahas tadi. Kita bantu ya, Ustaz? Harfun itu termasuk kalau kita tadi kan 3 macam kata di dalam bahasa kan ya. Ada harfun, ada fi'lun, ada ism. Harfun itu kata bantu. Jadi kalau dia berdiri sendiri akan sulit untuk diartikan, akan sulit untuk difahami karena namanya kata bantu itu biasanya tergantung konteksnya. Meskipun biasanya ada kalau di dalam kamus itu ada maknanya karena itu bukan berarti maknanya itu selalu itu dan pasti itu, tapi itu makna yang paling sering gitu ya. Itu Ibu ya. Misalkan kemarin huruful jar yang di kamus ada 4 ini. Fi, ma makna fi? Ma makna fi? Di dalam. Di dalam. Jayid. Ala, ma makna ala? Di atas. Di atas. Ila, ma makna ila? Ke. Jayid. Min, ma makna min? Dari. Jayid. Ini makna-makna yang kita hafal itu tidak salah. Hanya saja tidak selamanya maknanya seperti itu. Itu makna yang kita hafal itu adalah makna yang paling sering digunakan. Begitu ya? Iya, makna yang paling sering digunakan. Hanya saja karena ini namanya harf itu adalah kata bantu, biasanya maknanya itu bisa berubah kalau konteksnya berubah. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Jadi ini harful jar. Maksud kenapa kok di sini dinamakan harful jar? Jar ini apa maksudnya? Jar itu apa ya? Jar itu apa, Ustaz? Ini huruful jar dinamakan sebagai huruful jar. Huruf jar ini karena pengaruhnya. Pengaruh secara i'rab. Oh iya, sebelumnya saya belum pernah menjelaskan sebelumnya oleh. Begini Ibu sekalian. Kata ism atau juga fi'lun mudhari' terutama. Pada dasarnya suatu kata ism atau fi'lun mudhari' jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, maka harokat terakhirnya itu dhammah. Jadi harokat asal suatu kata itu aslinya dhammah. Gitu ya. Harokat akhir yang saya maksud, harokat asal akhir suatu kata adalah dhammah jika tidak ada yang mempengaruhi, jika tidak ada faktor yang mempengaruhi.
Dan kitabun itu aslinya itu kondisi awal. Kitabun, babun, qalamun itu semuanya diakhiri dhammah ya kan Ibu ya? Baik Ya. itu dhammahnya dhammatain maupun satu dhammah saja. Itu terkait apakah diawali al atau tidak. Kalau diawali al ya al kitabu dhammah satu dhammahnya. Kalau tidak ada alnya kitabun dhammatain double dhammahnya. Itu kan Om ya? Tapi tetap dhammah kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Gitu Ibu ya? Paham. Paham, Nah, Ustaz. jadi kitabun atau al-kitabu. Qalamun atau al-qalamu. Babun al-babu. Gitu kan Ibu ya? Masjidun al-masjidu. Itu harokat asal jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Tapi jika ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, itu bisa berubah harokat terakhirnya. Bisa berubah menjadi kasroh. Misalnya, kitabin, al-kitabi, qalamin, al-qalami, babin, al-babi, masjidin, al-masjidi. Gitu ya. Juga bisa berubah menjadi fathah. Kitaban, al-kitaba, qalaman, al-qalama, baban, al-baba, masjidan, al-masjida. Itu bisa berubah juga bisa menjadi fathah seperti itu. Jadi harokat akhir asalnya itu dhammah. Kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Bisa berubah menjadi kasroh atau fathah jika ada faktor yang mempengaruhinya. Gitu ya. Hanya bisa berubah menjadi kasroh atau fathah itu kalau ada faktor yang mempengaruhinya. Gitu ya. Wadih Ibu sekalian? Waduh. Dan yang menjadikan faktor yang menjadikan harokat terakhirnya kasroh itu ada sendiri. Dan faktor yang menjadikan harokat terakhir fathah itu ada sendiri juga. Itu berbeda faktornya. Gitu ya? Nah, di sini kita dikenalkan salah satu faktor yang menjadikan suatu ism harokat terakhirnya kasroh, yaitu huruful jar. Huruful jarri. Huruf tadi jamak dari harfun. Al-jar dinamakan jar. Ini karena pengaruhnya itu tadi. Pengaruhnya adalah menjadikan ism setelahnya majrur. Dan tanda majrur itu biasanya adalah kasroh. Makanya di sana di keterangannya, ibu-ibu sekalian di buku ada tajurrul lisma alladhi ba'daha bil kasroh. Tajurru itu memajrurkan, menjadikan ism setelahnya majrur. Majrur itu apa? Majrur itu suatu kondisi. Jadi tadi saya sempat mengatakan kalau kondisi normal tidak ada faktor itu harokatnya dhammah kan gitu ya? Iya. Bisa juga kasroh, bisa juga fathah kalau ada faktornya. Kalau yang harokatnya akhirnya dhammah itu disebutnya dalam kondisi marfu', gitu ya? Disebutnya dalam kondisi apa Ibu? Marfu'. Apa Ibu? Marfu'un. Ini beberapa istilah mungkin kita harus membiasakannya. Marfu'un. Marfu'un. Kemudian kalau harokat terakhirnya kasroh, maka kita sebut ism ini dalam kondisi majrur, gitu ya. Majrurun. Jadi majrur itu sebutan untuk kondisi kata ini. Misalkan nanti akan kita sebutkan misalnya majrurun. Majrurun. Jadi majrur itu sebutan kondisi gitu ya. Marfu'. Kalau marfu' itu tandanya dhammah. Marfu' itu kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, itu disebut marfu' dan tandanya dhammah. Bingung tidak Ibu? Enggak. Sedangkan majrur itu adalah satu kondisi dan biasanya tandanya itu kasroh.
Itu tanda utamanya. Selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Gitu Ibu ya? Majrurun gitu. Majrurun, na'am, majrurun. Majrurun itu sebutan untuk kondisi dan biasanya tanda utamanya adalah kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, nanti ditandai kasroh. Gitu Ibu ya? Kasroh atau kasroh tain atau dua-duanya Ustaz? Oh, masalah tanwin atau tidak, kembali tadi faktornya apa? Al tadi. Ada al atau tidak? Gitu kan ya? Ada al atau tidak? Seperti domah juga. Misalkan kitabun atau alkitabu. Nah, itu kan pengaruhnya ada al atau tidak kan gitu ya? Yang penting kalau tidak ada faktor sebelumnya, ya marfu tandanya domah. Mau domahnya 1 atau 2 itu karena al atau tidak kan gitu ya? Sedangkan majrur juga demikian, sama nasibnya. Bisa misalkan kitabin atau al-kitabi. Kalau tidak ada alnya berarti ya tanwin kitabin. Kalau ada alnya al-kitabi. Kan gitu ya? Berarti majrur itu jar itu ya yang dimaksud Ustaz? Jar itu naam lah, nggak masalah. Jar itu suatu kondisi. Sedangkan majrur itu sebutan untuk si Kondisi. kata tersebut itu. Kata tersebut kita sebut majrur. Kalau dia dalam keadaan jar, maka kita sebut kata tersebut majrur gitu. Iya. Astagfirullahaladzim jami'an. Sampai di sini nggak bingung ya? Jadi huruf jar tadi pengaruhnya menjadikan isem setelahnya majrur dan tanda majrurnya itu adalah kasroh. Dengan kata lain, setiap kata yang terletak setelah huruf jar pasti dia majrur. Dan tanda bahwasanya dia majrur adalah harokat terakhirnya kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Misal, jarirna ba'di. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Marratan ukhra. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Ma ma'na Muhammadun fil baiti? Muhammad di dalam rumah. Ahsantuna, Muhammad ada di dalam rumah. Tapi kita coba fokus pada fil baiti. Fi bermakna di dalam, ya kan Ibu ya? Yes. Ini termasuk harful jar. Ya atau iya? Fi adalah harful jar. Termasuk salah satu dari 4 yang di atas. Fi, ala, min, ila. Ini termasuk harful jar. Pengaruh harful jar tadi apa? Mengubah menjadi kasroh. Mengubah kata setelahnya isem. Di kondisi majrur. Gitu ya. Jadi menjadikan isem setelahnya majrur. Menjadikan isem setelahnya majrur. Atau kalau ibu-ibu bisa memahami langsung memajrurkan isem setelahnya. Atau menjadikan isem setelahnya majrur gitu ya. Iya. Baru tanda bahwasanya isem setelahnya itu majrur itu apa? Kasroh. Kasroh. Jadi kasroh ini hanya tanda ibu-ibu sekalian. Tanda utama majrur itu adalah kasroh. Jadi jangan kita istilahkan misalkan pengaruh huruf jar itu apa? Mengkasrohkan. Enggak, jangan. Kasroh itu hanya tanda bahwasanya dia majrur. Gitu ya? Iya, Jadi kita katakan huruf jar itu menjadikan isem setelahnya majrur. Berarti al-bait ini isem majrur, ya kan Ibu ya? Isem majrur, suatu isem yang majrur, sah? Tapi majrur itu kasroh kan Ustaz ya? Tapi nggak boleh dibilang kasroh gitu. Bukan seperti itu. Ini al-baiti, ini ismun majrur. Tandanya, kalau dia majrur, itu baru kasroh. Jadi kasroh itu tanda, hanya tanda. Tanda bahwasanya dia majrur gitu. Dia dalam keadaan jar, gitu ya. Karena gini Ibu-ibu sekalian, nanti kita akan ketemu beberapa kata yang memang secara asal tidak bisa diharokati kasroh. Kalau suatu kata tidak bisa diharokati kasroh,
Kalau majrur bagaimana? Kalau majrur, ya tetap tidak bisa diharokati kasroh. Nanti kasrohnya diwakili dengan tanda yang lain. Gitu ya? Pengecualian. Itu pengecualian. Jadi kasroh ini hanya tanda gitu ya. Jangan berpatokan, kalau misalkan ini mengkasrohkan, jangan gitu. Tapi menjadikan majrur gitu ya. Atau memajrurkan gitu ya. Iya. Ya, Ustaz. Bisa difahami maksud saya, Ibu? Iya, Insyaallah. insyaallah. Hal min soal? Ada pertanyaan? Lanjut, Ustaz. Nastamir? Baik. Ini contohnya fi. Tapi sebenarnya ini berlaku untuk semuanya, Ibu, di sana. Di sana kan kita dikenalkan di bab ini ada 4 huruf jar. Fi, ala, min, dan ila. Ya kan, Ibu ya? Iya. Ini Iya. contoh yang disebutkan di sana fi fil baiti. Ini juga berlaku untuk semua huruf jar. Misal di sana. Karirna ba'di. Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu Rajul fil baiti. Ma ma'na ar-rajulu fil baiti? lelaki itu di dalam rumah. جيد. ثم القلم على المكتب. Al-qalamu Maktabi. Pena itu di atas. ما معنى القلم على المكتب؟ pena itu di atas Pena itu di meja. atas meja. Di atas Nah, meja. itu di atas meja. جيد. فتح الله عليكم. ثم ذهب المدرس إلى الفصل. Dahab. Al-mudarrisu ilal fasli. مرة أخرى. ذهب المدرس إلى الفصل. Dahab al-mudarrisu ilal fasli. ما معنى هذه الجملة؟ Pergi. Pak guru itu pergi Ke fasli. فصل. ما معنى فصل؟ kelas. kelas. جيد. Asin. Pak guru pergi ke kelas. Ini jadi kalau dalam bahasa Arab kita, dalam bahasa apapun sebenarnya kita jangan menerjemahkan secara harfiah, letak urutannya gitu ya. Kalau kita terjemahkan secara urutannya di sini dhahabanya dulu. Dhahaba itu pergi, Pak guru, pergi Pak guru. Kan jadi aneh kan ya. Tapi Pak guru pergi ke kelas. Kan gitu ya, Bu ya. Disesuaikan dengan tata bahasa kita. Thumma kadirna ba'di. Kharajal waladu minal ghurfati. Kharaja Al. ما معنى خرج الولد من الغرفة؟ Kharaja. Kharaja itu keluar. جيد. Anak itu keluar dari ruangan. جيد. فتح الله عليكم. Anak itu keluar dari ruangan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan semuanya setelah huruf jar, fi, ala, ila, dan min di sana, semuanya majrur dan tandanya kasroh. Ya kan Ibu ya? Iya. Fil baiti, alal maktabi, ilal fasli, minal ghurfati. Jadi harus majrur. Jadi semua kata setelah huruf jar itu pasti majrur. Gitu ya Ibu ya? Pasti majrur. Dan tanda utamanya adalah kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Begitu Ibu ya? Yes. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal Ibu sekalian? Soal? Yang itu Ustaz Afwan. Naam. Yang ini kan yang terakhir harojal waladu minal gurfati. Ini kan minnya kan harusnya min karena Ahsanti. Astagfirullahaladzim. dia jadi minal gitu ya Ustaz. Naam, ahsanti, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ini memang akan kita bahas. Di sana ada keterangan di bukunya Ibu ya kan Ibu ya? Di sana min itu aslinya huruf terakhirnya sukun ya kan Ibu ya? Iya. Min itu aslinya huruf terakhirnya sukun. Tapi ketika bertemu dengan al, maka berubah menjadi fathah. Kenapa demikian? Begini Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah, yaitu namanya iltiqa'us sakinain, itu selalu dihindari.
Iltiqa'u sakinan itu apa Ibu sekalian? Pertemuan dua sukun berturut-turut. Iltiqa'u as-sakinaini. Ya, pertemuan dua sukun berturut-turut itu selalu dihindari di dalam bahasa Arab. Ini dua sukun asli itu, ya. Dua sukun asli, bukan sukun arid, bukan sukun yang insidental ketika waqaf gitu. Kalau di dalam bahasa kalau di dalam bacaan Al-Qur'an kita sering bertemu dengan sukun, dua sukun bertemu tapi bukan asli. Nah, itu ketika waqaf, misalkan wal asr. Ya kan Ibu ya? Itu sukun, dua sukun itu sukun yang kedua itu kan bukan asli, ya kan Ibu ya? Tapi yang kita bicarakan di sini pertemuan dua sukun itu selalu dihindari, yaitu adalah dua sukun asli. Dua sukun asli, bukan yang waqaf. Gitu, ya? Dua sukun asli ya. Jadi pertemuan dua sukun asli itu selalu dihindari. Dihindari dengan cara apa? Biasanya di sana ada beberapa cara. Ada beberapa cara menghindari dua sukun itu. Pertemuan dua sukun maksudnya. Jadi ada beberapa cara menghindari pertemuan dua sukun. Biasanya yang paling banyak itu adalah dengan perubahan harokat. Nah, itu terjadi jika terjadi jika berbeda kata, Ibu. Misalkan sukun yang pertama itu di akhir kata, seperti di sini min. Lalu sukun yang kedua adalah di awal kata, seperti al di sini. Ya kan, Ibu ya? Maka di sini ada penyesuaian harokat aslinya. Yang sukun pertama itu aslinya sukun berubah menjadi fathah, jadi minal. Jadi tidak bertemu dua sukun kan Ibu ya? Iya. Kalau kita paksakan tetap sukun, itu cara membacanya nggak bisa disambung. Kita harus terpaksa berhenti. Jadi min al-wurfati, ya kan Ibu ya? Nggak enak. Itu dihindari di dalam bahasa Arab dengan penyesuaian harokat diantaranya. Jadi minal wurfati. Jadi kita hafal saja kalau misalkan min itu bertemu dengan al, pasti bacanya minal, gitu ya? Astagfirullahaladzim. Nanti secara bertahap insya Allah akan kita bahas lagi pada saatnya insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan tentang pertemuan dua sukun ini. Kapan berubah menjadi fathah, kapan berubah menjadi kasroh, kapan berubah menjadi domah, gitu ya? Di semester 3 kalau tidak salah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau naik ke sana. Naik, insya Allah naik. Ya harus optimis dong, Om. Optimis, Om. Masa baru mulai, aduh itu. Harus optimis. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau kita optimis, insya Allah Allah juga memberikan kemudahan. Amin. Nah, soal ada pertanyaan? Untuk yang min ini juga berlaku untuk huruf ketika bertemu huruf syamsiah, Ustaz. Kalau bertemu huruf syamsiah kenapa? Dia juga berubah jadi minal. Harokatnya. Na'am, fatah Allah alaik. Minash. Minash syajarati, misalnya seperti itu. Kalau di Al-Quran itu. Nah, itu berlaku. Yang penting itu menghindari dua sukun, menghindari pertemuan dua sukun, maka ada penyesuaian harokat seperti itu. Baik nanti, misalkan setelah alnya itu samsyah atau qamariyah sama, tetap ada penyesuaian, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana, Om? Ya tetap dibaca minal ya Ustaz ya berarti. Naam, tetap ada penyesuaian nunnya menjadi fathah. Minal atau minas. Soalun akhar. La yujad? La yujad. Bisa.
Ya, ini banyak yang tidak hadir hari ini. Ini memang musim sakit ya Ibu ya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Amin. Saya kemarin juga habis bergantian serumah itu sakit. Semuanya sakit Ustaz. Gimana? Ya semuanya sakit Ustaz gantian. Bergantian. Alhamdulillahnya nggak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng lebih repot. Tapi alhamdulillah nggak lama sih, nggak lama. Sebentar meskipun bergantian sebentar. Alhamdulillah. Cuacanya lagi bagus. Iya. Memang cuacanya demikian. Apalagi kalau dikaitkan dengan varian baru, rasa baru, Rasa baru. Cepet baru. Nah, tapi kan kalau saya kan tinggalnya di kampung, jadi nggak banyak yang tes gitu. Kalau dites mah nggak tahu juga. Mereka kemarin ada kan satu rumah keluarga Ustadz ya. Pertama anaknya sakit, kemudian berikutnya abahnya, kemudian uminya sakit. Kalau anaknya sama abahnya ini nggak mau dites, ini bukan orang kesehatan ya. Sedangkan uminya itu ya sekarang ustadzah ya. Tapi backgroundnya aslinya beliau orang kesehatan. Dulu sebelum belajar mulazamah di Yaman itu beliau dokter urusan UGM, kedokteran UGM, dan sudah ngambil profesi kedokteran juga. Tapi habis itu beliau ke Yaman. Jadi yang uminya ini dites positif, Om. Tapi yang lain yang nggak tes ya biasa aja, diam aja. Tapi kalau pilek emang biasanya sih gitu sih Ustaz. Kalau pilek Ya, demam kalau tes positif. ya, makanya mending diam aja. Iya, harus istirahat Ustaz itu. Kira sendiri saja. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Tayyib. Ini kita coba bahas sedikit lagi Ibu sekalian. Di sana ada pembahasan istifham. Jadi kita dikenalkan tambahan istifham di sini, kata tanya, yaitu aina. Ma ma'na aina Ibu sekalian? Mana? Ma ma'na aina? Di mana? Jayyid, ahsantuna. Berdasarkan makna ini, kira-kira berarti aina ini bertanya tentang apa? Tempat. Jayyid. Bertanya tentang tempat berarti. Na'am. Berarti aina ini kalian di sana ada keterangan su'alun 'anil makan, pertanyaan tentang tempat. Tentang al-makan, tempat. Soal. Soal itu kan sudah jadi bahasa kita ya kan Ibu ya? Su'alun 'anil makan, pertanyaan tentang tempat. Baik, misal di sana kadirna ba'di. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Aina Muhammadun? Ma ma'na aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Jadi cara penerapan aina ini langsung saja seperti ini, Bu ya. Langsung kita bertanya tentang apa yang kita tanyakan. Aina Muhammadun? Aina al-qalamu? Aina al-kitabu? Gitu ya, Bu ya. Berikutnya untuk cara menjawabnya bagaimana? Misalnya di sana Muhammadun fil ghurfati. Jadi kita sebutkan dulu yang ditanyakan tadi itu apa? Misalkan Muhammadun ini tadi, atau kitabun, al-kitabu, al-qalamu, atau yang lain, lalu baru menyebutkan tempatnya di mana. Gitu ya, Bu ya? Untuk menyebutkan tempatnya di mana itu bisa menggunakan beberapa huruf jar. Misalkan fi atau ala itu tadi. Ya kan Ibu ya? Yes. Muhammadun fil ghurfati. Bacanya fil ghurfati. Karena ada fi. Ya kan Ibu ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Nggak bingung kan Ibu ya? Hal min soal? Di soal Ibu? La yujad? Lama?
In kana la yujad nastamir. Di sana ada pengembangan dari aina. Jadi min aina. Karirna ba'di. Min aina. Min aina. Min aina Ammarun. Aina Ammarun. Marratan ukhra. Min aina Ammarun. Min. Min aina Ammarun. Huwa min Jakarta. Huwa Wa min Jakarta. Jakarta. Ma ma'na min aina Ammarun? Di mana? Min. Ma ma'na min? Dari mana? Dari Ini tinggal dirangkai saja sebenarnya kan Ibu Mbak? Min itu huruf jar tadi. Min bermakna dari, aina di mana. Kalau digabung min aina jadi maknanya mana? dari mana. Ini juga soalun anil makan, menanyakan tempat ya kan Ibu Mbak? Iya. Meskipun ini asal gitu maksudnya. Asalnya dari mana? Min aina Ammarun. Ini cara bertanyanya juga simpel saja seperti ini. Ya kan Ibu Mbak? Langsung saja min aina Ammarun, min aina huwa. Kalau jawabnya sama juga cara menjawabnya. Disebutkan dulu siapa yang ditanyakan tadi, baru asalnya dari mana. Begitu ya? Huwa. Ini boleh pakai kata ganti, pakai huwa. Apa makna huwa, Ibu sekalian? Dia. Laki-laki. Dia untuk laki-laki, ya kan Ibu ya? Dia untuk laki-laki. Jadi huwa kita boleh menggunakan dhamir atau kata ganti seperti ini jawabnya. Huwa min Jakarta. Min, pakainya min, huruf jarnya. Karena ini yang menunjukkan asal kan min. Huwa min Jakarta. Bingung tidak Ibu sekalian untuk min aina? Ini kan Jakarta kan nama kota ya? Nah, Jakarta ismul Madinah. Jakarta, Ibu kan kebanyakan tinggal di Jakarta. Iya, Masa lupa dengan nama kotanya sendiri? Enggak, maksudnya kalau setiap nama kota berarti untuk huruf jarnya dia nggak berubah ya Ustaz? Huruf jarnya tidak berubah. Iya, kan ini kan min. Kan kalau itu kan kalau huruf jar, kalau min kan di kasroh kan Ustaz. Ini kan karena maksudnya gini Om. Maksudnya ism setelahnya majrur gitu Om. Iya. Bukan huruf jarnya yang berubah gitu kan Om? Kalau huruf jarnya tadi harokatnya itu terkait bertemu dengan hal sukun lagi atau tidak kan gitu Om? Iya. Tapi di sini gini Ibu sekalian. Sebenarnya bukan hanya min Jakarta kalau kita perhatikan di sini. Coba kita perhatikan kata tanya. Min aina. Aina. Aina di sana kan juga nggak kasroh juga. Iya kan Om ya? Iya. Gimana? Berarti nggak harus kota kan Om ya? Terus gimana? Gini Om, begini. Makanya di awal tadi saya menyampaikan seperti ini. Huruf jar itu menjadikan ism setelahnya majrur. Ya kan Ibu ya? Menjadikan ism setelahnya majrur. Majrur itu suatu kondisi. Ya kan Ibu ya? Sedangkan tanda utamanya adalah kasroh. Saya katakan tadi, selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Gitu ya? Tapi kalau tidak bisa ditandai kasroh, maka ya jangan dipaksakan tandai kasroh, gitu ya? Kita bahas ini satu-satu. Kita bahas satu-satu di sini aina. Kenapa kok aina ini tidak bisa dikasroh? Kenapa Om? Kenapa Ustaz? Saya tanya balik ditanya. Ini Ibu sekalian. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ism dan fi'lun itu ada istilahnya, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab itu harokat terakhirnya itu bisa berubah. Kebanyakan tadi yang kita kenal itu yang mu'rab, yang bisa berubah harokat terakhirnya. Kalau yang bisa berubah harokat terakhirnya, kalau diawali huruf jar, ya maka nanti berubah harokat terakhirnya jadi kasroh, gitu ya? Iya. Tapi ada juga beberapa kata yang mabniyun. Mabni itu apa? Mabni itu harokat terakhirnya tidak bisa berubah bentuk karena pengaruh i'rab. Jadi tidak bisa berubah. Misalkan aina sampai hari kiamat insya Allah tetap aina, nggak mungkin ainu atau aini, gitu ya? Ini memang tidak bisa berubah.
harokatnya memang tidak bisa berubah. Misalkan hadza juga insya Allah sampai yang awal akhir insya Allah juga hadza. Nggak mungkin dibaca hadzu atau hadzi kan ya. Hadza tetap hadza. Aina tetap aina. Gitu kan Ibu ya? Iya. Ini mabniyun. Mabni itu harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Ini harokat yang tidak bisa berubah. Bentuknya yang tidak bisa berubah. Tapi kondisinya bisa berubah. Misalkan min ini tadi. Min itu harful jar. Min itu huruf jar. Ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan aina ini dalam kondisi jar atau fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Gitu ya? Dalam kondisi jar, dan dia tidak bisa ditandai dengan kasroh karena dia mabni. Gitu ya? Mabni. Jadi ada kondisinya dan ada tandanya gitu ya. Kalau kasroh itu hanya tandanya saja. Gitu ya, Bu ya? Tanda secara lafaz dan secara fisik gitu ya. Kalau kondisi itu karena sebab itu tadi, karena faktor sebelumnya itu tadi gitu ya. Karena ada huruf jar atau ada faktor yang lain. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Iya. Enggak. Enggak ya? Kalau bingung tanya lagi. Mabas, ini nggak apa-apa. Kalau misalkan sebenarnya nggak harus dipaksakan juga sih, harus semuanya paham saat ini juga. Namanya belajar itu bertahap. Nanti sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama paham insya Allah. Sedikit demi sedikit insya Allah lama-lama paham. Karena semakin sering bertemu, diulang-ulang terus. Oh ini begini. Ini lama-lama insya Allah nyantol. Gitu kan ya? Iya. Atau kalau aina itu mabni memang tidak bisa berubah harokat terakhirnya, makanya tidak bisa diharokati kasroh. Tapi kalau Jakarta ini kasusnya beda lagi Ibu sekalian. Jakarta ini kenapa? Nama pasti. Kota. Kita lihat Ibu sekalian, kata Jakarta itu diakhiri huruf apa? Huruf apa? Masa huruf terakhirnya huruf ta? Ada A. Alif. Alif. Oh, iya. Alif, ya kan Ibu ya? Iya. Alif itu bukan hamzah kan, ya? Bukan. Oh iya, kok panjang ya jadinya, Sat? Karena Jakarta kalau Indonesia itu kan nggak panjang, Jakarta. Ya Indonesia mah panjang pendek mah sama aja, gak ada bedanya. Tapi kalau ini nanti, kalau dalam lafaz nama-nama, lafaz non Arab, kalau ditulis dengan bahasa Arab, itu biasanya kalau yang huruf vokal itu biasanya nanti dipanjangkan supaya menghindari kesalahan dalam membaca. Berbeda kalau misalkan memang lafadznya memang lafadz Arab. Muhammad itu tulisannya Muhammad ya tetap tulisannya dalam Arab ya Muhammadun, pendek semuanya. Tapi kalau misalkan Joko kalau ditulis dengan bahasa Arab jadi Juku gitu. Gitu. Itu Om ya, itu sekilas tentang kenapa kok ini panjang. Kembali ke topik tadi. Ini diakhiri alif, ya kan Ibu ya? Iya. Alif itu bukan hamzah. Alif itu fungsinya apa Ibu alif? Masih ingat? Alif itu fungsinya adalah sebagai tanda baca panjang, ya atau ya? Iya. Alif itu kalau berdiri sendiri tidak bisa berbunyi. Yang bisa berbunyi dan diharokati itu adalah hamzah. Yang bisa berbunyi a, i, u itu adalah hamzah. Sedangkan alif itu kalau berdiri sendiri tidak bisa berbunyi, tidak bisa diharokati karena dia fungsinya hanya sebagai tanda baca panjang, ya atau ya? Iya. Karena sebab dia tidak bisa diharokati, maka tanda jar pada kata Jakarta ini tidak nampak, muqaddarah.
istilahnya kalau dalam bahasa Arab, muqaddarah. Muqaddarah itu tidak nampak. Karena memang huruf terakhirnya adalah huruf alif, tidak bisa diharokati. Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi kata Jakarta ini tetap majrur Ibu sekalian. Min itu harful jar, ya kan Ibu ya? Sedangkan Jakarta ini ismun majrur, kata yang majrur, ya kan Ibu ya? Hanya saja tanda jarnya, alamatu jarhi, tanda jarnya itu tidak nampak, muqaddarah. Karena di sana kata Jakarta itu diakhiri huruf alif, sedangkan alif itu tidak bisa diharokati. Begitu Ibu ya? Wadih? Makanya tadi saya bilang di awal itu selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Kalau nggak bisa ya enggak kan gitu ya? Iya. Karena kasroh itu hanya tanda saja. Nah, kalau min itu huruf jar lah, huruf jar pada umumnya itu sebenarnya hakikatnya merubah kondisinya, yaitu menjadikan isim setelahnya majrur, gitu ya. Sedangkan di antara tanda jar, itu tanda utama jar itu adalah kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Gitu Ibu ya, wadih? Waduh. Astagfirullahaladzim jami'an. Masih ada yang bingung Ibu sekalian? Ya Allah bingung. Insya Allah bingung. Tidak masalah. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang akan kita murojaah lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Ini yang hadirah baru 7 ya? Oh, alhamdulillah. Ustadz, Nah, jadi yang mabniun ini nanti kita tahunya selama berjalan aja gitu ya. Maksudnya nggak ada khusus di tabel huruf-huruf yang mabniun itu apa aja, kata-kata yang mabniun itu apa aja gitu, enggak ya? Sebenarnya jangan terlalu difikirkan dan jadi beban pikiran. Jadi tekanan batin nanti. Tekanan batin nanti. Jadi santai saja. Nanti dengan seiring berjalannya waktu kita akan tahu ini harokat terakhirnya nggak bisa berubah. Ini dan itu nggak banyak karena mabni itu nggak banyak. Misalkan ism isyarah. Nah, ism isyarah itu semuanya mabni. Gitu ya. Ism isyarah itu semuanya mabni. Kemudian ism istifham semuanya mabni kecuali satu. Nanti akan kita kenal yang satu itu apa di semester 2 insyaallah. Ya, Lalu misalkan dhamir, kata ganti, dhamir, semua dhamir itu mabni. Ya kayak gitu-gitulah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu insyaallah. Iya. Nggak banyak insyaallah, nggak banyak. Kebanyakan mu'rab. Dan nanti insya Allah juga pada saatnya kita akan betul-betul mendalami yang jadi di awal-awal kitab Durus Lughah itu memang sangat bertahap. Jadi di awal-awal itu belajarnya sedikit demi sedikit. Nanti mungkin kita akan menemukan pembahasan itu lagi di semester-semester yang sudah jauh, tapi pembahasannya lebih mendalam lagi gitu ya. Jadi ini di awal-awal itu dasar-dasarnya saja, fondasi-fondasinya saja gitu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Nah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu ya. Supaya nanti juga yang lain tidak terlalu banyak ketinggalannya. Nanti kita insya Allah kita murajaah lagi dari awal pembahasan tadi yang bab 4 di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada PR Ustaz ya? Belum ada Ibu sekalian. Alhamdulillah. Baik, untuk yang PR kemarin misalkan, oh ya Ibu untuk kosakata misalkan Ibu tanpa misalkan menunggu tanpa menunggu disuruh saya atau juga tanpa menunggu nanti baru bab ini kalau misalkan ibu-ibu bisa nanti setelah menghafalkan kosakata bab 4 ini sudah selesai hafal, sudah dihafalkan, sudah direkam,
nanti langsung saja pekan ini langsung menghafalkan kosakata bab 5 itu nggak masalah, Om. Supaya tidak menumpuk-numpuk di akhir nanti, Om. Karena nanti selain hafalan kosakata nanti juga ada beberapa hafalan juga, misalkan hafalan dhamir, kata ganti, nanti juga kita minta untuk hafal. Oh, Gitu ya, Bu iya. ya? Direkam aja ya. Nah, direkam saja. Ntar ya. Nanti biar tinggal mengumpulkan. Kan gitu ya, Bu ya? Iya. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Ada lagi pertanyaan Ibu sebelum ditutup? Mafi, la yujad. Kam hadirat? Baik, in kana la yujad soal, kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu, nakhtim bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk anggota kelas kita yang sakit atau mungkin kerabatnya atau keluarganya tadi ada yang izin tadi anak beliau sakit itu. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Fitria. Baik. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.